Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya kita mengimplementasikan PWM ya. Kita mulai dari, kita tahu dulu nih, prinsip kerja dari PWM ya. Nah, sebenarnya cukup simpel ya prinsip kerjanya, yaitu kita bisa lihat ya, di sini ada pulsa high yang punya durasi namanya adalah T-on. Kemudian di sini T-off ya. Kemudian satu sinyal ini dia punya periode ya. Nah, sehingga periode itu sama dengan T-on ditambah T-off ya. Nah, duty cycle itu adalah perbandingan antara T-on dan periode ya. Yang duty cycle ini dia akan berpengaruh terhadap sinyal T-on-nya ya. Ketika duty cycle-nya itu 50%, itu berarti T-on dan T-off-nya itu sama ya. Kemudian kalau duty cycle-nya itu kurang dari 50%, berarti T-on-nya dia lebih kecil dibanding T-off. Ketika duty cycle-nya lebih dari 50%, maka T-on-nya ini lebih besar dari T-off. Nah, lantas ini digunakan untuk apa? Nah, ini biasa digunakan untuk eh, mengatur ya. Jadi seperti di AC lah ya intinya ya. Tapi dia bedanya adalah dia diaturnya adalah T-on-nya ya. Nah, sehingga dia bisa digunakan macam-macam ya. Kita bisa mengatur brightness dari eh, lampu LED ya. Sehingga kalau tiga gitu ya yang kita atur brightness-nya ini, maka kombinasinya akan semakin banyak lagi ya. Jadi seperti ini gitu ya. Atau kita bisa juga gunakan untuk mengatur kecepatan dari motor ya, dimana ketika T-on-nya atau duty cycle-nya itu tinggi, maka motor itu cepat gitu ya. Tapi ketika duty cycle-nya itu rendah, maka motornya itu akan pelan gitu. Nah, prinsip PWM digital sama PWM analog sebenarnya sama ya. Tapi kita mulai dulu deh dari PWM analog gitu ya. PWM analog itu intinya itu adalah dia membandingkan ya antara komparator yang inputnya adalah VRF dan input yang lainnya adalah sinyalnya ya. Sinyalnya bisa sinus, bisa segitiga. Di sini sinyalnya segitiga ya. Kemudian di sini VRF-nya adalah DC, DC-nya 0 sampai 5 volt. Kemudian sinyal segitiga ini dia juga 0 sampai 5 volt ya. Seperti ini dia bergerak naik turun dengan peak-nya itu dia adalah 5 volt. Nah, nilai ini dibandingkan, kemudian hasilnya bisa kita cek ya. Ketika nilainya ini cukup rendah, mendekati 0 volt ya, di sini 74 milivolt di sini ya, ini garis perpotongannya, maka di sini duty cycle-nya akan sempit ya. Oke. Tapi ketika nilainya ini kita apa itu tegangannya kita tinggikan ya, lewat kita atur potensionya ya sekitar 92% ya, maka kita dapati tegangannya 4,6%. Maka di sini sinyal segitiga tadi kita bandingkan, ya VRF-nya itu naik, maka kita dapati bahwa duty cycle-nya ini juga naik ya. Dengan begitu kita bisa mengatur apa itu brightness dari LED dan mengatur kecepatan motor gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ada di digital ya, terutama di AVR. Di AVR prinsipnya sama ya. Jadi tadi kan ada nilai referensi ya, dan juga tadi ada sinyal ya segitiga gitu ya. Nah, di sini referensi itu diambilkan dari OCR gitu ya. Sehingga OCR ini sifatnya itu fix nih. Kemudian timer itu dia akan menghitung ya. Jadi seperti gigi gergaji ya dari 0 sampai 255 kalau timernya 8 bit, kemudian dia balik lagi 0 gitu ya. Nah, nilai-nilai tadi itu dibandingkan ya antara referensi OCR dengan nilai timer ya. Kemudian hasilnya itu digunakan untuk membangkitkan PWM ya. Di sini ada wave generation-nya. Wave generation nanti bisa diatur gitu ya. Sehingga kita bisa membangkitkan beberapa model PWM ya. Jadi PWM apa itu?
fast PWM ya atau phase correct gitu ya. Dan juga sinyal yang lainnya. Yang nilai ini itu dikeluarkan di pin namanya adalah pin OCN. Nah, selain itu, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa register yang berpengaruh ya, yaitu register TCC RNA dan juga register TCC RNP gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu ya apa yang terjadi di OCN ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita bisa cek dulu deh bahwa kecepatan dari PWM itu ditentukan oleh clock ya. Nah, clock tadi kan bisa diambilkan dari dua macam ya, dari prescaler atau dari clock luar. Umumnya yang digunakan adalah clock dari prescaler, di mana prescaler ini inputnya dari. Oke, sekarang kita lihat dulu ya konfigurasi dari waveform generator ini ya. Di konfigurasinya ini itu ada dua ya, yaitu konfigurasi untuk yang 16 bit dan konfigurasi yang 8 bit. Nah, grupnya hampir sama ya, yaitu grup normal, PWM phase correct, CTC, fast PWM. Itu juga sama, yaitu normal, phase correct PWM, fast PWM, dan CTC. Bedanya adalah yang di 16 bit itu dia bisa dikonfigurasi ya, tidak hanya 8 bit tapi juga bisa 9 atau 10 bit ya. Yang di sini hanya 8 bit saja gitu. Nah, kita sambil lihat ya bahwa topnya itu kita bisa milih nih, yaitu topnya akibat dari counternya ya, nilai counternya. Kalau 8 bit berarti FF, 1 FF atau 3 FF, atau juga top itu ditentukan dari nilai dari ICR atau nilai dari OCR. Nah, mungkin yang kita harus tahu ya, yang biasanya kita sering terjebak ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini nih. Eh, konfigurasi di fast PWM ini kan 8 bit kan pakai FF ya. Nah, di sini kan WGM1, WGM2-nya adalah 1, kemudian WGM satunya itu 0, kemudian WGM 0-nya itu kan 1. Nah, ketika timernya itu kita ganti jadi timer 8 bit, itu ternyata konfigurasinya beda ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini menjadi 1-1. Kalau kita komparasi, ini kayak gini nih. Di nomor 3 dan nomor 5 itu jelas berbeda ya, walaupun sama-sama fast PWM, FF itu juga fast PWM, kemudian F. Ini 101, yang di sini adalah 011. Ini yang harus hati-hati ya. Oke. Kemudian yang di sini ini adalah kalau kita mau mengenablekan PWM ya kita harus atur yang ada di sini ya, yaitu bitcom A dan bitcom B. Yang di sini ada dua bit ya, yaitu com 0 B1, com 0 B0. Ini timernya adalah yang 8 bit ya. Kemudian yang lainnya adalah com B1, com B0. Ini juga sama untuk yang 8 bit. Untuk yang 16 bit konfigurasinya hampir mirip ya. Nah, sekarang kita coba untuk biar lebih jelas bagaimana implementasinya, kita coba langsung saja di codingnya. Nah, ini codingnya ya, ini sedikit saja codingnya. Kita mulai dari kita coba mengaktifkan PWM yang ada di OC3A. Nah, kalau kita lihat kembali ya tentang konfigurasi PWM. Nah, ketika kita mengaktifkan OC3A ya dengan cara mengenablekan ini ya, com NN ini ya, itu tidak lantas PWM-nya itu aktif ya. Untuk mengaktifkan adalah ini harus kita enablekan ya untuk yang tri-state ini. Dengan cara apa? DDR-nya harus kita beri logic 1. Nah, kita lihat di OC3A ini itu berada di port E3 sehingga DDR dari port bit ketiga itu harus diberi logic 1 seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita atur ya prescalernya. Nah, prescalernya ada di mana? Prescalernya kita pilih ya. Misalkan kita pilih prescalernya adalah 1, berarti tanpa prescaler, maka konfigurasinya adalah 001, yaitu kita bisa lihat di sini yang 1 itu adalah CS00 saja ya. Sehingga di sini CS00-nya, ini 3 karena ini adalah timer 3 ya. Kalau timer 0 berarti CS00. Jadi di sini CS30-nya itu saya beri logic 1. Nah,
Oke, bersamaan dengan itu, ini fast PWM-nya tadi sudah dipilih ya, yaitu PWM, fast PWM-nya adalah 8 bit. Di 8 bit ini, kalau kita memilih 8 bit, maka ini yang harus kita lihat ya, yaitu yang satu adalah WGM2 dan WGM0. Sehingga di sini, ini WGM0 dan WGM2 kita beri logic 1. Kemudian kita ingin PWM-nya itu non-inverting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita naikkan nilai PWM, maka duty cycle juga naik ya. Kalau non-inverting kebalikannya ya. Kalau kita naikkan nilai dari referensi, duty cycle-nya malah kecil ya. Nah, sekarang kita pakai yang non-inverting dulu. Nah, non-inverting ini itu dikonfigurasi di COM ya. Jadi COM-nya kita lihat COM 3A1. Kenapa COM 3A1? Kita lihat kita pakai OC3A, maka COM-nya COM 3 ini ya, A1. Sekarang kita lihat nih COM 3A1 kayak gimana. Di sini COM 3A1. Nah, kita konfigurasinya non-inverting ya. Berarti yang ada di sini ini COM 0 ini kan timer 0 ya. Kalau COM 3 berarti COM 3A1 ya. Kita beri logiknya logic 1. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kita bisa lihat ya tentang pengertian dari apa itu non-inverting sama inverting ya. Nah, yang di sini adalah non-inverting, yang di bawah adalah inverting. Yang non-inverting ini ada referensinya ya. Semakin kita naikkan referensi, maka PWM-nya duty cycle-nya juga akan gede ya. Ambil contoh yang ada di sini, ini duty cycle-nya lebih dari 50%. Kalau pas tengah, duty cycle-nya itu kurang duty cycle-nya itu 50% ya. Kalau kurang dari 50%, maka duty cycle-nya itu juga lebih kecil ya. Nah, ini yang berbeda dengan yang ada di bawah. Oke. Oke, kira-kira seperti itu.